Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 TK 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidul Fahmi, absen 1. Nama saya Muhammad Erik Setiawan, absen 2. Nama saya Muhammad Fajar Azhari, absen 3. Nama saya Muhammad Ilham Nur Ramadan, absen 4. Saya Muhammad Reza Afriansah, absen 5. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siapa teman-teman? Lagi ngecek kondisi oli, masih bagus atau enggak? Oh, oke. Ilham, menurutmu kondisi oli yang seperti ini masih bagus atau enggak? Itu masih bagus itu. Ya sekitar beberapa bulan harus gantilah. Oh gitu, makasih ya. Oh iya, sama-sama aja. Ngomong-ngomong, kita jadi belajar jama nggak sih? Jadilah, sebentar aku beresin dulu alat-alatnya. Yaudah, aku siapin dulu tempatnya. Oke. Ya, bentar. Oke. Silahkan, sudah siap tempatnya. Terima kasih. Tapi hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang radiator saja. Oke. Ini pada bapak-bapak semua kan? Bawa. Oke, nanti yang menjelaskan biar Ilham dari dahulu, kemudian Erik, kemudian Rian, lalu Fajar, kemudian saya. Oke, siap dulu. Sistem pendinginan mesin. Sistem pendinginan merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga temperatur kerja mesin agar tetap pada temperatur yang ideal. Satu, pengertian dan fungsi sistem pendinginan mesin kendaraan. Mobil, bus, truk, dan kendaraan yang lainnya menggunakan motor bakar yang menghasilkan panas dari proses pembakaran. Panas yang dihasilkan mesin akan diubah menjadi tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Akan tetapi, tidak semua hasil pembakaran diubah menjadi tenaga yang berguna dalam menggerakkan mobil. Panas yang diserap mesin harus dibuang segera. Apabila panas yang diserap mesin tidak dibuang dengan segera, maka dapat menyebabkan mesin terlalu panas sehingga dapat mempercepat kerusakan pada komponen-komponen mesin. Untuk itulah kendaraan memerlukan sistem pendinginan yang berfungsi untuk menjaga temperatur mesin dan mencegah panas yang berlebihan atau overheating. Ada beberapa fungsi sistem pendinginan mesin, yaitu A. Mengurangi panas mesin. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran udara dan bahan bakar dapat mencapai sekitar temperatur 2500 derajat Celcius. Panas yang cukup tinggi ini dapat melelehkan logam atau komponen lain yang digunakan pada mesin kendaraan. B. Mempertahankan temperatur mesin agar selalu berada pada temperatur kerja yang paling efisien pada berbagai kondisi. Temperatur kerja mesin pada umumnya berkisar antara 80 derajat sampai 93 derajat. Pada saat komponen mesin mencapai temperatur tersebut, komponen mesin akan memuai sehingga celah pada tiap komponen menjadi tepat dan kerja mesin menjadi maksimum serta menghasilkan emisi gas buang yang rendah. C. Mempercepat mesin mencapai temperatur kerjanya. Temperatur dinding silinder yang diinginkan mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna sehingga gas buang banyak mengandung emisi yang merugikan. Oleh karena itu, temperatur kerja harus segera dicapai pada saat mesin kendaraan dihidupkan. D. Untuk memanaskan ruangan di dalam ruang penumpang, khususnya negara-negara yang mengalami musim dingin. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Erik. 2. Macam-macam sistem pendinginan mesin. Berdasarkan jenis fluida yang digunakan, ada 2 jenis sistem pendinginan yang digunakan pada kendaraan, yaitu A. Sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara menggunakan sistem perlambatan panas hasil pembakaran oleh udara luar yang temperaturnya lebih rendah melalui sirip-sirip pendingin.
Sistem pendingin udara jarang digunakan pada kendaraan ringan modern. Sistem pendinginan ini biasanya digunakan pada sepeda motor atau mobil lama. Proses pendinginan udara pada kendaraan dilakukan dengan perambatan keluar sebagian panas yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam silinder melalui sirip-sirip pendingin yang dipasang di luar silinder dan ruang bakar tersebut. Panas tersebut kemudian diserap oleh udara luar yang temperaturnya jauh lebih rendah dibanding temperatur sirip pendingin. Daerah mesin yang temperaturnya tinggi, yaitu di sekitar ruang bakar, diberi sirip pendingin yang lebih panjang dibanding di daerah sekitar silinder. Udara yang menyerap panas dari sirip-sirip pendingin harus berbentuk aliran atau mengalir agar temperatur di sekitar sirip tetap rendah sehingga penyerapan panas tetap berlangsung secara sempurna. Ada dua cara untuk menciptakan aliran udara, yaitu dengan menggerakkan udara dan siripnya. Apabila sirip pendinginnya yang digerakkan berarti mesinnya harus bergerak seperti mesin yang dipakai pada sepeda motor. Mesin-mesin stasioner tentu akan kesulitan untuk mendapatkan aliran udara. Maka pada mesin tersebut dilengkapi dengan blower yang berfungsi untuk menghembuskan udara. Blower tersebut digerakkan oleh poros engkol sehingga aliran udara sebanding dengan putaran mesin dan proses pendinginan dapat berlangsung sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh Raya. B. Sistem pendingin air. Sistem pendingin air menggunakan media air atau cairan pendingin untuk menjaga suhu kerja mesin. Pada sistem ini, sebagian panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran diserap oleh air pendingin setelah melalui dinding silinder dan ruang bakar. Pada bagian luar dinding silinder dan ruang bakar dibuat mantel-mantel air atau water jacket. Panas yang diserap oleh air pendingin pada water jacket akan menyebabkan naiknya temperatur air pendingin tersebut. Apabila air pendingin tetap berada pada mantel air, maka air akan cenderung mendidih dan menguap. Hal ini dapat dihindari dengan menggantinya air tersebut dengan air yang masih dingin. Sedangkan air yang telah panas harus dialirkan keluar dari mantel agar bersirkulasi. Proses sirkulasi air tersebut ada dua macam, yaitu sirkulasi alam dan sirkulasi dengan tekanan. Sistem pendingin air banyak digunakan pada berbagai jenis kendaraan. Beberapa kelebihan sistem pendingin air antara lain: 1. Temperatur pada semua bagian mesin lebih seragam. 2. Ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan untuk memutar kipas jauh lebih kecil. Selain itu, ada beberapa kekurangan sistem pendinginan air antara lain: 1. Mesin lebih berat karena adanya air pendingin, radiator, dan komponen pendingin lainnya. 2. Waktu pemanasan mesin lebih lama. Sistem pendingin air bekerja menurut dua kondisi mesin, yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin panas. Kemudian dilanjutkan oleh Fajar. B. Komponen sistem pendingin air. Berikut ini penjelasan dari beberapa komponen sistem pendinginan air. 1. Radiator. Radiator adalah komponen yang berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah bersirkulasi dalam mesin. Radiator dipasang di bagian depan kendaraan sehingga radiator dapat didinginkan oleh aliran udara saat kendaraan bergerak. Sebuah radiator terdiri dari tangki air bagian atas, upper water tank, inti radiator, radiator core yang terdapat pada bagian tengah radiator, dan tangki air bagian bawah atau lower water tank. Ada dua tipe inti radiator berdasarkan bentuk sirip-sirip pendinginnya, yaitu tipe pelat atau flan-flint type dan tipe lekukan atau corrugated vent type. 2. Tutup radiator. Radiator dilengkapi dengan tutup radiator cup yang bertekanan dan menutup rapat radiator agar air tidak mendidih meskipun suhunya mencapai 100 derajat Celcius atau lebih.
Tutup radiator juga berfungsi untuk mencegah air pendingin tidak tumpah dan mengatur sirkulasi air pendingin dari radiator ke tangki cadangan dan sebaliknya. Tutup radiator dilengkapi dengan dua buah katup, yaitu katup tekanan atau pressure relief valve dan katup vakum atau vacuum valve. Apabila volume air pendingin bertambah saat temperaturnya naik, maka tekanannya juga bertambah. Apabila tekanan air pendingin naik hingga mencapai 0,3 sampai 1,0 kg per cm persegi pada temperatur 110 sampai 120 derajat Celcius, maka katup relief pada tutup radiator akan terbuka dan membebaskan kelebihan tekanan melalui pipa overflow sehingga sebagian air pendingin masuk ke dalam tangki cadangan. Sebaliknya, apabila temperatur turun, air yang ada dalam tangki akan kembali ke radiator. Setelah itu dilanjutkan oleh Habi. Oke. 3. Tangki cadangan atau reservoir tank. Tangki cadangan dibuat dari bahan plastik dengan ukuran tertentu yang ditempatkan dekat dengan tutup radiator. Tangki cadangan memiliki fungsi utama sebagai tempat penampungan sementara air radiator dan cadangan suplai air radiator. Tangki cadangan dihubungkan dengan radiator dengan selang overflow. 4. Pompa air atau water pump. Pompa air berfungsi mensirkulasikan air pendingin dari water jacket ke radiator. Pada umumnya, pompa air yang digunakan adalah jenis pompa sentrifugal. Pompa air ditempatkan di bagian depan blok silinder dan digerakkan oleh tali kipas, V-belt atau steaming belt. 5. Termostat. Termostat merupakan katup yang membuka dan menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin. Termostat dirancang untuk mempertahankan temperatur cairan pendingin dalam batas yang diizinkan. Kerja termostat tergantung oleh suhu. Apabila suhunya naik, maka termostat akan membuka dan sebaliknya. Termostat juga berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas air dari water jacket ke radiator atau sebaliknya. Nomor 6 yaitu kipas pendingin. Kipas pendingin digunakan untuk membantu proses pelepasan panas pada radiator, terutama saat kendaraan tidak mendapatkan aliran udara atau saat kendaraan dalam kondisi tidak bergerak. Kipas pendingin ditempatkan di bagian belakang radiator. Ada dua sistem kipas pendingin, yaitu kipas pendingin yang digerakkan oleh poros engkol dan kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik. Kipas pendingin yang menggunakan poros engkol memiliki banyak kelemahan, antara lain karena putaran kipasnya berhubung langsung dengan putaran poros engkol, maka tenaga mesin menjadi berkurang karena kipas dari sini selalu mengikuti putaran mesin. Dan kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik. Kipas pendingin hanya bergerak berdasarkan pada saat yang dibutuhkan saja, sehingga temperatur mesin dapat dicapai lebih cepat. Selain itu, suara bising pada kipas juga dapat berkurang. Kipas berputar diatur oleh bulan temperatur switch yang dipasang pada saluran air keluar dari mesin ke radiator dan relay dari motor listrik saat temperatur mesin melebihi 93 derajat Celcius. Nomor 7 yaitu water jacket. Merupakan komponen sistem pendinginan berupa saluran-saluran tempat air mengalir di blok silinder dan kepala silinder. Water jacket digunakan untuk menjaga temperatur mesin ketika beroperasi. Penggunaan air pendingin harus diberi anti karat agar pada water jacket tidak terdapat lapisan karat yang menghalangi aliran air pendingin dan efektivitasnya dalam menyerap panas. Karena air pendingin yang diberi anti karat akan mencegah korosi pada water jacket. Kemudian nomor 8 yaitu cairan pendingin. Dahulu cairan pendingin yang digunakan untuk sistem pendinginan air kendaraan hanya menggunakan air biasa atau air distilasi. Karena penggunaan air biasa dapat memicu korosi pada bagian dalam mesin dan titik didihnya kurang tinggi. Oleh sebab itu, penggunaan air biasa untuk cairan pendingin sudah mulai ditinggalkan. Dan sebagai gantinya digunakan radiator coolant yang memiliki titik didih tinggi dan tidak menyebabkan korosi pada komponen sistem pendinginan.
Radiator Polen biasanya diberikan zat pewarna yang berfungsi untuk memudahkan deteksi kebocoran pada sistem pendinginan. Kemudian dilanjutkan oleh Ilham. C. Perawatan berkala sistem pendinginan mesin. 1. Pemeriksaan cairan pendingin. Pemeriksaan jumlah cairan pendingin dilakukan dengan cara melihat volume cairan pendingin di dalam tangki cadangan saat mesin dingin. Permukaan cairan pendingin harus berada di antara garis full atau low. 2. Penggantian cairan pendingin. Penggantian cairan pendingin adalah pekerjaan perawatan berkala yang paling sering dilakukan karena dianjurkan oleh pabrikan pembuat kendaraan dan ada dalam tabel perawatan berkala. Penggantian ini biasanya dilakukan jika kendaraan sudah menempuh jarak tempuh tertentu, misalnya tiap 10.000 km. Jadi meski kualitas cairan pendingin masih baik, tetapi interval penggantian cairan pendingin sudah tercapai, maka cairan pendingin tetap harus diganti. 3. Pemeriksaan kebocoran sistem pendinginan. Kebocoran sistem pendinginan dapat mengakibatkan sistem pendingin tidak dapat bekerja secara optimal. Kebocoran sistem pendingin dapat dideteksi dengan menggunakan radiator cap tester. Radiator cap tester digunakan untuk memeriksa kebocoran pada sistem pendinginan kendaraan dengan cara memberi tekanan pada sistem pendinginan. 4. Pemeriksaan tekanan pembukaan tutup radiator. Pemeriksaan tekanan pembukaan tutup radiator dilakukan dengan menggunakan radiator cap tester. Hasil pengukuran tekanan pembukaan yang kurang dari tekanan standar menandakan bahwa tutup radiator tidak dapat digunakan lagi. Alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai belajar bersamanya. Alhamdulillah. Terima kasih Erik telah memberikan waktu dan tempatnya untuk belajar bersama. Ya, sama-sama. Oke. Dah kami pamit. Balik dulu. Ya, hati ya. Kamu beli selain ya? Aku juga mau pulang, kapan-kapan aku kesini lagi. Oh iya, tak tunggu. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.